Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Engkau yang patut kami sembah, kami puji, kami besarkan dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika melekat dengan Engkau, kami boleh merasakan suasana surga, suasana hadirat Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Hari ini kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Hari ini tema khotbah yang saya akan sampaikan yaitu sikap yang benar. Nah, kalau ada sikap yang benar, berarti ada sikap yang tidak benar. Tapi kita belajar sikap yang benar. Bagaimana maksud dengan sikap benar? Saya awal dengan satu ayat firman Tuhan. Baik kita dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan, di sini arahan firman Tuhan supaya kita bisa membuat pilihan dalam hidup. Karena salah satu yang Tuhan taruh dalam hati kita yaitu pilihan. Nah, pilihan ini adalah Tuhan berikan kepada kita kehendak bebas. Tapi dalam hal ini Tuhan juga ajarkan kepada kita supaya kita memilih yang tepat, memilih yang benar. Nah, saudaraku, dalam bahasa Indonesia ada 8 hal, tapi dalam bahasa Inggris ada 7 hal. Tapi ya nggak usah persoalkan kok bisa ada 8 dan 7 ya. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu 7 angka sempurna, ini 8. Karena ada satu hal yang tidak ada dalam bahasa Inggrisnya, semua yang mulia ya. Nah, saudaraku Tuhan, peperangan dalam hidup ini adalah berbicara tentang alam pikiran kita. Alam pikiran kita adalah tempat di mana iblis bisa bermain. Iblis tidak menguasai roh kita, tapi menguasai alam pikiran kita. Diarahkan kepada hal-hal membuat kita susah. Nah, apa yang membuat kita susah? Ya pertama, kita kurang memperhatikan semua yang benar. Ya, kata whatever things are noble. Ya, semua yang benar. Apa yang benar di sini? Yang benar adalah sesuatu yang membangun diri kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita bersemangat. Nah, apa yang membuat kita tidak semangat ketika kita mendengar hal-hal yang sifatnya negatif, yang sifatnya melemahkan, yang sifatnya membuat kita rasa tidak nyaman. Nah, itu bisa melalui perkataan seseorang. Nah, makanya kita membuat pilihan, sesuatu yang kita dengar tapi tidak membawa kita bersemangat, tidak membawa kita bergairah, tidak membawa kita menjadi lebih meningkat secara rohani, itu kita tutup. Ya, kita tutup telinga rohani kita terhadap hal-hal seperti itu. Nah, kenapa kita tutup? Supaya kita tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal demikian. Nah, saya pernah katakan kepada seseorang, di mana kalau seseorang hanya pintar berkata-kata, tapi tidak ada prakteknya, saya terus terang ya tidak siap untuk mendengar terus. Boleh saya dengar sepintas lalu, tetapi dia tidak bisa mempraktekkan apa yang dia ucapkan, itu bagi saya susah. Ya, pagi ini saya ajak teman-teman yang bisa bergabung untuk minimal setengah jam lah. Kita ada penyembahan. Jadi saya 1 jam sebelumnya saya sudah standby, sudah menyembah, dan saya telepon yang lain supaya bisa ikut sama-sama menyembah. Kenapa?
Karena sungguh indah kalau melekat dengan Tuhan. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, jadi pilihan tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, nah, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang sebut kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Salah satu membuat saya bergairah sampai hari ini, saya mengurangi berita-berita yang negatif. Apa berita negatif itu? Sumbernya dari mana? Berita negatif itu kebanyakan dari medsos. Ya, medsos itu kalau kita lihat di TV pasti berita gempa, berita kebakaran, berita sesuatu yang tidak senang kalau kita renungkan. Semua berita-berita itu tidak membuat kita bergairah. Tetapi berita apa yang membuat kita bergairah ketika kita mengarahkan diri kepada apa kata Tuhan melalui kita. Nah, jadi Tuhan senantiasa rindu agar kita bergairah dalam hidup. Situasi apapun yang kita sedang hadapi, tapi Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus sebagai teladan kita luar biasa. Maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Jangan pernah kita berkata, aku ini enggak ada apa-apanya, aku ini kayak cacing-cacing Yakub, aku ini ya tidak berguna. Nah, itu sebenarnya dari mana sumber itu? Dari orang yang lemah. Orang yang lemah, kondisi lemah, dia bercerita tentang hal lemah. Tapi pagi ini Tuhan katakan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan lain-lainnya. Itu yang kita pikirkan. Jadi kalau kita setiap berdoa, jangan kita merasa terintimidasi. Contohnya seperti apa? Ketika berdoa, aduh aku tidak layak menghadap Tuhan. Aduh, kayaknya nggak cocok Tuhan, pagi ini banyak dosa saya. Sehingga setiap kita menghadap Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini nggak layak, aku ini nggak cocok, nggak pantas Tuhan. Dari mana sumbernya itu? Dari orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan yang benar. Nah, yang benar seperti apa? Yang benar itu bahwa engkau sudah aku tebus dengan darahku yang mahal, yang jauh melebihi segala darah yang apapun. Engkau mahal di hadapanku. Jadi kalau kita tahu kita mahal, waduh luar biasa. Orang stres itu kalau merasa dirinya tidak mahal lagi, tidak bernilai lagi, tidak ada apa-apanya lagi. Tapi hari ini Tuhan berikan kita suatu kabar baik bahwa kita sangat mahal di hadapan Tuhan. Buktinya kenapa? Dia rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Itu luar biasanya, saudaraku. Sehingga kita berkata, aku layak untuk menghadap Tuhan bukan karena kebenaran yang ada dalam diri saya, tapi kebenaran Kristus. Kristus yang membenarkan kita. Kita telah tebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi darah Yesus tercurah itu sempurna dan tidak bercacat. Jadi kita bisa layak menghadap Tuhan waktu menyembah Dia, tidak membawa kebenaran diri kita sendiri, tetapi kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Di mana waktu kita menghadap Dia, karena kita dengan Yesus itu bukan terpisah, tapi ada satu kesatuan, unity.
Kristus tinggal dalam hidupmu. Bukan sebentar, bukan 1 hari, 2 hari, atau seminggu, sebulan, tidak. Maka kalau saya sebagai pribadi, saya tidak lagi mengundang terus, mari masuk, mari masuk. Kenapa? Dia sudah ada bersama kita. Sudah betul-betul menyatu dengan kita. Segala tindakan kita itu mencerminkan bagaimana pribadi Kristus. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang luar biasa menyatakan Kristus kepada dunia, dan dunia tertarik. Kenapa? Karena betul-betul Kristus itu nyata melalui tindakan-tindakan kita. Kita menjadi berkat, kita menjadi garam dan terang, dan bisa dilihat oleh orang lain. Tapi dimulai dari mana? Mulai cara kita berpikir. Kita tidak mau mengisi pikiran-pikiran negatif. Kalau ada berkata negatif itu, sisihkan semua itu. Tapi yang kita tampung, yang kita renungkan, yang taruh dalam alam pikiran kita, semua yang bersifat positif. Nah, ketika hal positif yang menguasai alam pikiran kita, kita mulai bangkit, kita bisa bersemangat lagi. Kenapa? Aura pikiran positif itu membuat kita bergairah, membuat kita sehat, membuat kita bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkanku sedetik pun, tapi dia tetap bersama dengan aku. Dalam kondisi susah, persoalan apapun, Yesusku setia bersama dengan aku. Karena kesatuan kita dengan Yesus, kesatuan di mana ada unity in the spirit. Jadi kesatuan kita yaitu kesatuan dalam roh. Maka kenapa saya arahkan kemarin ya. Kemarin saya bilang mari kita buat praibadah. Artinya sebelum kita masuk jam 4.30, ya jam 4 lah ya kita sudah menyembah Dia. Kita merasakan suasana hadirat Tuhan. Kita menyembah, kadang-kadang air mata kita keluar padahal nggak ada yang cubit kita kan, tapi kita bisa mengalirkan air mata pada pipi kita. Waduh, dan sungguh indah. Air mata yang kita keluarkan, air mata sukacita. Tears of joy. Wow, saya sendiri mengalami, saudaraku, pagi hari ini ketika saya menyembah Dia, saya mengalami tears of joy ini, yaitu air mata sukacita. Air mata sukacita inilah membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena air mata kita itu ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Kenapa air mata kita keluar? Karena kita ingat ada orang lain yang hidup dalam persimpangan. Dia tidak mengerti apa arti hidup. Siapa yang ke sana memberitakannya? Saudara dan saya yang dipakai Tuhan dengan dasar menjelaskan tentang kasih Kristus tanpa syarat itu. Maka saudaraku, hari ini mari kita senantiasa renungkan yang namanya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena Tuhan mau memakai kita masing-masing menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan. Saya pernah bicara, ini ada Pak Perdosi di sini. Saya katakan, Pak Perdosi, uang di dompet saya ini bukan milik saya, Perdosi, saya bilang. Ini milik Tuhan. Jadi saya hanya orang kepercayaan Tuhan, yaitu mengelola berkat Tuhan. Saya jelaskan, saudaraku, kenapa? Ketika saya merasa bahwa ini bukan uang saya, bukan milik saya, berkat Tuhan senantiasa mengalir. Bagaikan keran yang tidak pernah ditutup, saudaraku. Dan ini kita mengalami semua, sehingga kita bisa berkata sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah bersama Tuhan. Karena perkataan kita itu
ungkapan isi hati kita. Bagaimana indahnya dalam hadirat Tuhan itu. Maka mulai dari sekarang kita punya sikap, aku tidak mau menyimpan hal-hal yang sifatnya negatif, yang bersarang di dalam pikiran saya. Dan saya hanya mau merenungkan sesuatu yang membangun, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menguatkan. Itu yang saya renungkan setiap hari sehingga hidup saya penuh gairah. Jadi kalau kekurangan orang lain biarlah itu berlalu, tetapi yang kita simpan dan renungkan yaitu apa kata Tuhan. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari mana kita tahu arti tidak layu daunnya di sini? Daun ini berbicara tentang wajah kita, apa yang dalam hati tercermin melalui wajah kita. Kita bilang, oh saya happy, saya senang, tapi wajah kita cemberut. Waduh, ini hanya kamuflase ini kata-kata ya, apa namanya? Ya supaya didengar, tapi ketika ditanya, waduh banyak ruwetnya, banyak masalahnya, dan tidak mampu menguasai. Tetapi hari ini saya beritahu buat kita semua, bahwa apapun masalah yang kita sedang hadapi, tapi kuasa Tuhan jauh melampaui dari masalah yang sedang saudara hadapi. Karena kuasa Tuhan, kuasa yang tidak terbatas menguasai setiap orang-orang percaya. Sehingga bisa katakan kita menjadi orang yang menang setiap saat. Jadi orang menang itu berarti ada sesuatu yang dihadapi, ada sesuatu yang memang dia lewati, tetapi kuasa Tuhan itu memampukan dia untuk bisa menyatakan bahwa Tuhanku sungguh baik. Tuhanku luar biasa. Tuhanku sungguh memimpin saya kepada satu kehidupan rohani yang semakin meningkat dari hari ke hari. Saudaraku, hari ini saya tidak jabarkan panjang lebar tentang Filipi pasal 4 tadi. Tapi yang penting kesimpulannya. Mulai hari ini kita mengambil sikap yang benar. Yaitu kita hanya mau menyimpan hal-hal yang membuat semangat, hal-hal yang membuat bergairah, hal-hal yang membuat kita makin maju dalam Tuhan. Maka kita punya ayat emas. Saya sudah beberapa orang udah kirim ayat emasnya. Jadi ayat emas ini tujuannya apa? Untuk kita renungkan. Maka setiap nanti hari Jumat itu kita ungkapkan. Sebelum kita berdoa, kita ungkapkan ayat itu dan kita bisa berdoa sama-sama karena Jumat itu kita sudah tentukan untuk doa. Saudaraku, kalau ini dilakukan, waduh luar biasa. Maka tanpa terkecuali kita semua dipakai Tuhan dengan dahsyat, bukan karena gelar ada STH-nya, tapi yaitu di mana hidup kita melekat dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan dengan firman-Nya ada kesatuan yang luar biasa, membuat kita tampil beda di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Inilah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tetapi Engkau menjabarkan dalam hati kami sehingga kami bisa semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menjelaskan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Silakan Bu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Surumpakti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ini kita diingatkan ya agar kita memikirkan yang baik ya. Tadi dikatakan, jadi ini saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi maksudnya ini aku menangkap ya. Jadi kalau yang negatif-negatif nggak usah kita pikirkan. Doakan saja, serahkan sama Tuhan, selesai gitu. Kalau misalnya ada orang membuat kita mungkin katakan tersinggung seperti tadi, wah kamu siapa emang, contohnya ya,
Nggak usah kita tersinggung, tapi cukup kita doakan, kita serahkan sama Tuhan, ya kan? Nah, tapi kalau yang baik, yang mulia, yang manis, itu yang kita pikirkan. Bagaimana caranya mengaplikasikan ini ya? Gitu ya. Saya punya kesaksian sebelum masuk breakout room. Saya punya kesaksian suatu kali, ya, saya punya di dalam pelayanan ya biasalah ada persaingan gitu. Padahal saya merasa saya tidak pernah merasa bersaing gitu ya. Nah kemudian ya salah seorang teman ini majelis ini mengatakan gitu ya, wah ibu itu begini begini gitu kan. Nah dan kemudian sampai kepada pimpinan ya seperti itu, gembala. Nah tapi saya nggak menanggapi. Nah, tapi justru orang lain yang sibuk. Waduh, kamu dibilang begini, dibilang begitu gitu kan. Nah, terus saya bilang ya udah biarin aja, nanti kalau Bapak Gembala panggil saya baru saya ngomong gitu kan. Akhirnya benar. Karena saya nggak ada respon, Bapak Gembala tadi memanggil. Nah, dia bilang, "Bu, saya mendengar ada begini, ada begini, ada begini." Saya bilang gini, "Ya, kalau memang ada hadirkan orangnya, Pak. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau dia berani ngomong di depan saya, itu baru benar, ya kan? Jadi kita datang. Jadi kalau ngomong di belakang, bagi saya tak perlu, gitu kan? Nah, tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan di sini, pikiran saya terganggu nggak? Terganggu sebenarnya. Cuman saya berpikir begini, kalau saya samperin dia yang ada keributan, ya kan? Tapi saya tunggu apa respon, karena saya tidak melakukan itu. Tapi ketika gembala memanggil saya siap. Dan yang lucunya, dia tidak berani hadir. Saya sudah ngomong sama Pak Gembala, saya tunggu di ruang konsistori, dia tidak berani datang. Nah, dan kemudian si Gembala ini pun bilang, ya udah Bu, nggak usah ketemu. Nah, saya salahkan lagi Gembalanya, loh Bapak kenapa ngomong begitu sama saya kalau Bapak tidak berani, kalau dia tidak siap dipanggil. Nah, biar clear kan harus diselesaikan gitu kan. Nah, tapi bagi saya itu tadi saya belajar dari firman Tuhan ini. Itu boleh berlalu. Kalau memang itu benar, dia pasti berani ketemu dengan saya. Dan dia katakan, kamu ngomong begini. Nah, tapi karena tidak benar, dia tidak berani. Nah, tapi pada saat keadaan seperti ini, kita sempat terganggu nggak? Terganggu. Pada saat saya mengadakan pujian, pada saat itu saya suka WL, saya suka di mimbar, sebenarnya terganggu. Tapi ketika kejadian ini terjadi, saya harus mengambil keputusan, saya tidak terganggu dengan itu. Makanya saya sangat terkesan dengan lagunya Regina ya, Regina Idol tahun berapa itu ya, dia juara 1 Regina ya, orang dari Manado. Ada lagunya begini, saat keadaan di depanku tidak sesuai keinginanku, ku menutup mata di depanmu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata di depanmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Ya, nah itu. Jadi ada lagi panjangnya. Nah jadi ketika memang kita dalam keadaan seperti itu, satu-satunya cara mematahkan itu hanya berdoa. Kita katakan saya mau buang itu, saya tidak mau ingat itu, saya mau fokus sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, dan saya katakan Tuhan itu sanggup menolong saya, Tuhan itu baik. Nah, mari Bapak Ibu kita tetap belajar ya, sampai hari ini pun pasti ini sering terjadi, walaupun mungkin dengan anak-anak kita mengganggu ya, termasuk saya. Terganggu nggak? Terganggu dengan masalah yang sekarang saya hadapi ya, tapi saya katakan saya mau fokus sama Tuhan. Dan saya bilang kemarin, waduh firman Tuhan di gereja luar biasa Bapak Ibu. Diceritakan begini, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Katanya begini, Natal itu adalah manusia menerima anugerah, betul ya? Karena Allah menjadi manusia. Kita menerima sukacita, akhirnya kita diselamatkan, akhirnya kita ditebus, kita masuk surga, berhak jadi ahli waris. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, makanya dibilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, bla bla bla. Jadi kita menerima. Nah, tapi kemarin ketika saya dengan ada masalah itu, firman Tuhan dari versi lain, hamba Tuhan itu berkata, tapi sekarang Tuhan mau bawa kamu ke dimensi yang berbeda, ke level iman yang berbeda, katanya kan. Saya bengong, apa ya gitu, saya tunggu. Dia bilang, sekarang Allah mau kamu di pihak Allah. Loh,
Saya bilang, hah, gimana itu? Di pihak Allah itu apa? Di pihak Allah menyerahkan gitu. Nah, kalau manusia menerima Natal, tapi kalau di pihak Allah dia menyerahkan anaknya. Dan dia katakan, Allah mau kamu menyerahkan. Kamu yang memberi. Waduh, saya nangis, Bapak Ibu, saya jatuh, saya beneran. Ketika altar call saya jatuh. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan, iya benar Tuhan. Selama ini kita hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kita tidak mau menerima, tidak mau memberi. Kita tidak mau berkorban untuk teman kita, untuk saudara kita. Ya. Nah, hari ini saya pola pikir saya dirubahkan. Ya. Jadi saya harus memberi waktu, memberi hati, memberi doa. Ya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama ya, kita belajar memberi, belajar mau mendengar, belajar mau mengasihi orang lain. Kita mulai dari keluarga kita tentunya. Nah, saya diingatkan minggu-minggu ini Natal tahun ini bahwa kamu belajar dari pihak Allah. Mau menyerahkan, mau berkorban. Jangan hanya menerima yang baik-baik saja. Amin. Ya, itu kesaksian saya pagi hari ini.